Think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi berperilakulah seperti orang setempat. Okay? Berpikirlah seperti orang asing. Apa sih yang menarik dari orang asing itu? Orang asing itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Kamu bisa jawab nggak tuh? Dari dulu begini Pak. Songketnya begini. Iya, saya tahu. Kenapa? Terus kita, aduh, saya nggak kepikir ya, kenapa songket begini ya? Terus nih, Anindita pakai nih, motifnya batik apa songket nih? Batik. Batik, kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, aduh, kenapa ya? Aku tanya lebih jauh lagi, batik kenapa ya warnanya kok coklat sama hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem, itu kan ya dari dulu begitu Pak, ya itu cirinya. Iya saya tahu, tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan, menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya, angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 Pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan, mungkin nggak Anda ditanyain orang di sebelah Anda gitu, Mbak, jarinya 5 kenapa ya? Kira-kira Anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain? Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke Anda jarinya 5? Siapa? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Ada juga lain? Ya, anak kecil. Atau kalau memang ada IT, tahu IT ya? Makhluk luar angkasa. Kalau ada tuh gitu. Dia datang ke bumi, dia pasti tanya, kenapa ya ada di sini ada hidung gitu? Kenapa ya 2 matanya? Kenapa? Kita itu udah nggak tanya lagi. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia manusia. Di dalam dunia manusia, ya namanya manusia pasti jarinya 5, matanya 2. Itulah umumnya. Karena itu kita bertanya lagi. Nah, seringkali kita itu terlalu dalam hidup dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sampai kita menerima apapun yang ada tanpa pernah mempertanyakan. Akhirnya nggak punya jawaban. Kenapa songket begitu? Ya dari dulu Pak. Kenapa batik begitu? Ya dari dulu. Nah, efek dari tidak bertanya itu, kemudian kita tanpa sadar menerima, tanpa sadar tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis, tarik diri Anda sedikit keluar dari apapun dunia itu. Nah, ini pengalaman saya selama ini, saya selalu mencoba selalu bertanya dengan itu, why? Kenapa? Why? Everything, why? Dan saya memimpin kalau di organisasi bukan dengan instruksi tahap mulainya, tapi dengan pertanyaan, why? Nah, dengan begitu, teman-teman, kita bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan ini terkait IM nih. Ini pengalaman zaman dulu ketika rekrutmen IM. Itu kalau rekrutmen suka ada yang begini, Pak, saya tertarik ikut Indonesia Mengajar, Pak. Syaratnya apa? Oh, jawab saya, Anda nggak usah daftar. Kalau tanyanya syaratnya apa? Karena syarat itu bisa dibaca di website. Kalau Anda ketemu saya dan tanya syaratnya apa, nggak usah ikut. Kami butuhnya orangnya begini, Pak, kenapa syaratnya di bawah umur 25? Pak, kenapa syaratnya belum menikah? Oke? Itu adalah pertanyaan yang menimbulkan percakapan. Tapi kalau pertanyaan yang tadi menimbulkan percakapan nggak? Enggak. Pertanyaan 1, 2, 3, lihat di website aja. Ada semua. Nah, teman-teman, memancing pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan percakapan, yang menumbuhkan kemauan untuk membandingkan, itulah yang kita butuhkan.
Waktu saya masih SMA menuju kuliah, saya ini diberi oleh-oleh oleh paman saya sebuah buku yang sangat berkesan. Saya nggak tahu buku itu masih ada apa tidak, tapi buku lama, namanya Breakthrough Thinking. Anandita cek coba di Google, masih ada nggak tuh buku itu? Namanya Breakthrough Thinking. Karena itu buku saya ingat sekali. Karena saya lulus SMA menuju kuliah, terus diberi oleh-oleh sebuah buku namanya Breakthrough. Lalu ada pengalaman di Breakthrough Thinking itu yang kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya. Dia cerita begini di Breakthrough Thinking. Ada orang yang berpikir breakthrough, ada yang tidak berpikir breakthrough. Waktu itu belum menggunakan istilah critical. Apa bedanya? Kata dia begini, dalam sehari-hari dari rumah ke tempat kerja orang naik kendaraan. Pada saat dia naik kendaraan, ada yang memperhatikan persimpangan mana yang traffic light-nya lama, persimpangan mana yang traffic light-nya cepat. Rute mana yang jalurnya lebih padat, rute mana yang jalurnya lebih longgar. Ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Nah, orang yang memperhatikan, dia sesungguhnya udah built in breakthrough thinking. Orang yang belum, berarti dia belum built in. Tetapi dua-duanya bisa dilatih. Kesadaran untuk bertanya atas apa yang dia kerjakan, mengapa rute ini, mengapa rute itu, itulah potensi untuk menumbuhkan, kalau di sana waktu itu namanya breakthrough thinking. Kalau dalam konteks kita sekarang namanya critical thinking. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu skill di 21st century udah diomongin di mana-mana, itu kan 4C ya. Apa namanya? Critical thinking, apalagi kolaborasi, apalagi communication, apalagi creativity. Itu 4C itu disebut di mana-mana, udah hafal kita. Nah, sekarang menurut saya salah satu yang paling penting adalah critical thinking. Dan critical thinking ini menjadi benteng berhadapan dengan apa? Dengan ekstremisme, dengan hoax, dengan segala macam kabar yang tidak akurat. Itu bentengnya adalah critical, karena itu critical harus tumbuhkan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan inovasi, terobosan itu sering muncul dari critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Karena begitu dia bertanya tentang why, nanti muncul terobosan tuh habis itu. Ambil muncul terobosan sesudah why itu muncul. Jadi teman-teman sekalian, saya usul pada teman-teman yang sekarang mau makin mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sering-seringlah bertanya hal yang tidak ditanyakan. Walaupun tidak selalu nyaman. Seperti saya bilang tadi, jarinya 5, menjelasinnya gimana coba? Why? Kita juga belum tentu punya penjelasan. Tapi keluarkan diri Anda dari dunia Anda, munculkan pertanyaan as a stranger, menanyakan hal-hal yang sudah Anda anggap sebagai hal yang normal, hal yang biasa. Ya, kalau menurut saya gurunya harus ditumbuh kemampuan berpikir kritis dulu. Kalau gurunya tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, susah. Karena kalau guru tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, dia akan tidak nyaman dengan lingkungan yang berpikir kritis. Gak nyaman, karena dia berada dalam situasi jadi defensif nanti. Tapi kalau dia terbiasa berpikir kritis, maka pertanyaan itu juga biasa aja. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Iya. Jadi kalau kritis kemudian malah dikriminalisasi, repot itu. Jadi kalau terbiasa berpikir kritis, melihat kritik juga itu sebagai ini adalah cara untuk mengeksplor lebih jauh, betul tidak? Nah,